Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, branding your business. Jadi di sini adalah bagaimana ketika kita mempromosikan produk affiliate kita. Nah, apa saja yang kita promosikan sih sebenarnya ketika promo produk affiliate? Dan tentu saja tentang demo produk, terus posting progress bisnis Anda, testimoni. Yang terpenting adalah Anda tidak spamming. Artinya spamming di sini Anda langsung Anda posting tanpa memperhatikan audiens Anda, itu spamming. Jadi bagaimana cara Anda mengemas promosi Anda menjadi hal-hal yang membuat orang masih mau untuk membacanya gitu. Dan ciri khas dari audiensi Facebook adalah mereka menyukai tipikal post yang storytelling. Jadi mereka suka postingan-postingan yang bercerita, akhirnya terakhirnya jualan gitu. Itu mereka lebih suka dibandingkan Anda langsung tembak produk A dengan fitur ini harga sekian, diskon sekian, gunakan kupon ini. Itu mereka interaksinya malah jelek gitu. Dan juga Anda jangan bingung soal copywriting ya. Itu semua adalah awal-awal semua juga membutuhkan latihan. Jadi semakin sering Anda membuat status storytelling yang nantinya ujung-ujungnya jualan, semakin sering juga nanti postingan Anda akan mendapatkan literasi yang bagus gitu. Dan itu juga berbanding lurus dengan jumlah friend Anda. Semakin banyak friend Anda juga interaksinya juga makin bagus, semakin banyak audiens yang melihatnya. Oke, saya akan menceritakan proses promosi saya di 2 kontes affiliate terakhir. Yang pertama adalah kemarin ya, promosi 1001 brand identity kit. Jadi pas launching ya 11 Januari ini, beberapa jam sebelumnya saya posting tentang, saya membuka promosi saya dengan posting tentang personal branding dari Dian Sastro. Jadi saya tanya apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Dian Sastro. Saya langsung teringat dengan film AADC. Dan itulah brand yang melekat di Dian Sastro. Wah, ini pemeran AADC dan ternyata ketika sudah 14 tahun dan di tahun kemarin ya, ada sebuah iklan dari perusahaan dari salah satu aplikasi layanan komunikasi yang membuat iklan mereka kumpul-kumpul kembali, dan itu menjadi viral di sosial media. Akhirnya perusahaan tersebut untung banyak ya dari situ karena menampilkan kembali peran-peran ADC. Dan garis besarnya di status saya ini adalah begitu pentingnya brand itu. Jadi dengan melekatnya brand itu, meskipun sudah terpaut belasan tahun, orang tetap mengingat mereka. Nah, setelah saya memberikan kesimpulan tentang itu, lalu saya masuk ke promosi brand identity kit. Bagaimana tentang produknya, bagaimana pentingnya brand ketika kita sudah membangun, dan kemudian saya memberikan halaman review yang sudah saya buat. Jadi status saya ini adalah storytelling. Saya bukan langsung promosi 2 jam lagi akan launching produk brand identity kit, isinya seperti ini dan
ada diskon 50% dengan harga sekian gitu. Jadi saya nggak posting seperti itu, saya posting dengan storytelling. Saya cerita, dimana cerita saya ini menyamakan minat dengan orang lain dulu ya, jadi similarity. Jadi ibaratnya seperti saya gosip ya, gosip sama orang, saya ngobrol-ngobrol soal Dian Sastro, soal ADC. Bagi mereka yang suka filmnya atau fansnya mereka ngefans berat sama Dian Sastro, mereka ya waktu membaca bisa jadi mereka wah langsung timbul hati berbunga-bunga gitu. Dalam artian apa? Ketika kita sudah membuat minat seseorang untuk membaca, secara nggak sadar akhir-akhirnya mereka nggak sadar juga mereka juga membaca promosi kita gitu. Jadi itu salah satu maksud dari storytelling. Dan ini sebenarnya status saya ini bukan status yang ekspor ya, masih banyak master yang lainnya yang membuat status yang ekspor dan interaksinya lebih banyak. Bahkan status jualan juga di share. Itu kalau menurut saya dari pengalaman ya, dari semakin banyak Anda membuat status seperti ini, insya Allah nantinya akan seperti mereka juga. Dan juga tergantung dari target audiens Anda. Jika audiens Anda masih sedikit, wajar jika yang like, komen, share juga sedikit. Itu perlu dibangun. Jadi tidak ada yang sekali buat status langsung interaksinya banyak gitu. Itu semua butuh proses. Oke, dan yang pasti jangan hanya dalam kontes selama seminggu 2 minggu itu jangan hanya promosi hard selling melulu gitu. Jangan hanya status Anda diisi dengan promosi, nanti orang juga bete dengan Anda gitu. Anda selingin dengan status aktivitas lain gitu. Nah, dan juga ini yang saya maksudkan dengan posting progress bisnis. Jadi kalau misalnya pebisnis toko online kan biasanya mereka posting barang dagangannya. Jadi ada hari ini kiriman 10 pieces, atau hari ini kirim ke Malaysia, ke Singapura. Nah, jadi itu branding, itu jualan secara nggak langsung gitu. Jadi dengan posting pengiriman mereka gitu. Nah, di sini saya juga hampir sama gitu. Karena saya memberikan bonus, saya juga posting gitu. Ini tentang, saya bilang kalau resiko ikut GV Contest itu harus lebih banyak lihat email dan Facebook. Jadi saya kasih screenshot. Jadi begitu orang klaim bonusnya, saya kirim bonusnya kepada mereka. Jadi ibaratnya pencitraannya gitu. Jadi kalau pebisnis toko online itu mereka pencitraannya dengan posting setumpu orderan. Ini kita juga salah satu pencitraannya seperti ini. Kita memberikan bonus, akses bonusnya cepat gitu, atau kita bisa nanti ada beberapa contoh lainnya. Nah, ini saya juga memberikan video demo dari salah satu software yang saya jadikan bonus. Nah, saya selingkan dengan aktivitas bisnis saya yang lain. Padahal sebenarnya dari tanggal 11 Januari sampai 28 kemarin
saya sudah fokuskan untuk di akun ini untuk promosi brand identity kit. Tapi tidak boleh kita dalam setiap harinya atau dalam 11 sampai 28 Januari itu kita promosi tentang itu terus. Karena audiens kita, teman Facebook kita bukan robot, mereka juga berteman dengan kita bukan untuk dijejali jualan, tapi untuk namanya teman ya, kita juga posting hal-hal aktivitas kita sehari-hari juga. Nah, ini juga saya posting artikel tentang apa pentingnya brand gitu, yang nantinya juga soft selling untuk jualan ke brand identity kit. Jadi ini beberapa variasi yang saya lakukan ya untuk saya promosi produk affiliate. Jadi bukan hanya melulu tentang kita posting ini produk brand identity, fiturnya seperti ini, diskon sekian. Jadi ada hal lain, bagaimana membuka pikiran calon customer kita tentang pentingnya produk itu buat mereka. Nah, kalau yang ini saya tentang sisi lain ya. Jadi jika produk itu bagus untuk pemakainya, jadi dengan kita mempunyai brand identity kemarin, kita jadi punya banyak alternatif desain, brand kita juga bagus. Di sisi lain juga ada peluang bisnis gitu, dimana peluang bisnis bagi mereka yang membuka jasa desain. Dengan seperti ini kita bisa dengan potensi, misalnya kita membuat kartu nama dengan desain kartu nama di market luar pun itu dijual dengan harga $250. Anda bisa cek ya. Atau desain company profile dengan harga ratusan dolar. Tetapi dengan brand identity kemarin saya jelaskan bahwa ini peluang bisnis buat mereka yang membeli paket ini gitu. Jadi saya ceritakan sisi lain dari produk affiliate yang saya pasarkan. Jadi bukan hanya sebagai mereka user produk, tapi juga sebagai mereka yang memanfaatkan ini sebagai peluang bisnis, developer license-nya. Jadi bukan yang odong-odong ya. Jadi bukan kita beli ini untuk dijual lagi, itu nggak boleh. Tapi kita bisa beli brand identity kit ini untuk kita buka jasa desain. Jadi misalnya customer kita ada bisnis tentang jilbab, kita bisa pilih yang branding paket brand kemarin yang berhubungan dengan itu, tinggal kita edit warnanya segala macamnya, sesuaikan dengan klien kita. Nah itu boleh, itu yang dimaksud developer license. Jadi bukan jual brand identity kitnya, itu sudah masuk pelanggaran kalau yang itu. Dan juga saya juga detailkan ini cara lainnya. Saya juga memberikan bonus tentang online kelas, dimana saya detailkan di sini, dimana ini saya juga ini tipikal promosi yang saya membutuhkan interaksi orang gitu. Jadi selain saya membuka kelas ini gratis untuk mereka yang beli brand identity, saya juga memberikan akses hanya sangat terbatas sekali untuk mereka yang gratis gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aksesnya, supaya banyak yang interaksi di sini, dan akhirnya status ini banyak dilihat orang lain. Tujuannya seperti itu. Baik yang like, comment, share, sehingga banyak yang melihat status ini, dan nantinya mereka yang saya nggak mau bersaing di sini, saya nggak mau cara yang gratisan, saya beli brand identity kit aja. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Ini alternatif strategi saya promosi produk affiliate. Nah, ini saya selingi juga dengan kegiatan lain. Nah, saya juga sharing ini yang tadi, saya juga sharing tentang artikel
Jadi dengan sharing, dengan postingan yang seperti ini, engagementnya itu sangat bermanfaat sekali ketika kita posting berikutnya. Jadi orang-orang yang like, comment, share di status ini, ketika muncul status berikutnya itu akan nongol di atas, di bagian atas di timeline mereka gitu. Kita sudah masuk prime time di timeline mereka gitu. Nah, Anda bisa lihat polanya. Saya membuat seperti ini. Ini menjelang 18 Januari kemarin, menjelang diskon 50% habis ya. Anda bisa lihat polanya seperti ini. Saya memancing orang untuk banyak berinteraksi dengan interaksi seperti ini. Kemudian di status berikutnya, 19 Januari terakhir, di status berikutnya saya langsung posting hard selling hari terakhir tentang diskon 50% 1001 brand. Nah, jadi saya memposisikan akun Facebook saya agar bisa dilihat oleh banyak orang, agar orang banyak nge-like, interaksi. Setelah itu saya promosi. Jadi itu pola yang saya lakukan. Sambil kita juga sharing hal lain, baik itu tentang bisnis lain, aktivitas bisnis kita, maupun konten-konten yang bermanfaat. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi untuk promosi brand identity kit yang diskon 47%. Jadi tidak hanya hard selling, juga soft selling. Don't judge a book by its cover. Jadi saya jelaskan ujung-ujungnya penting kita mempunyai cover. Awalnya saya bilang jangan menilai sebuah buku dari covernya, namun di era sekarang sepertinya penampilan sudah menjadi prioritas utama. Dan akhirnya terakhirnya saya menyangkut pautkan brand identity kit, bahwa penampilan itu penting. Jadi kita perlu punya desain yang bagus dengan brand identity kit ini. Ya, jadi biar nggak bosen dengan status jualan melulu, kita juga perlu posting hal-hal yang lain ya. Ini menjelang penutupan, H-1 sebelum penutupan. Saya memberikan tips yang juga mengarah ke salah satu bonus affiliate saya. Dan di hari terakhir saya ini nanti akan kita bahas di strategi affiliate berikutnya ya, dimana dengan strategi terakhir seperti ini yang saya posting di Facebook dan di email saya mendapatkan penjualan affiliate sekitar 4 sampai 5 kali lipat dari biasanya. Dan ini strategi ini saya gunakan terus. Jadi ada selling stepnya, ada proses step by stepnya, dimana ketika di hari terakhir saya langsung munculkan semua list bonus seperti ini. Dan ini kalau hal seperti ini memang sudah wajar untuk di dunia affiliate di luar, di JVSU. Saya hanya menconteknya, dan beberapa kali saya gunakan, itu sangat efektif untuk meningkatkan berkali-kali lipat di hari terakhir. Dan alhamdulillah kemarin karena kepercayaan Anda juga, saya jadi peringkat 6
jual peringkat 6 jualan produk affiliate brand identity kit, dimana jika Anda lihat semuanya 5 orang di atas saya ini orang-orang yang sudah penulis buku, mereka sudah yang membuat launching produk digital. Jadi baru saya ini yang murni orang-orang murni yang hanya promosi affiliate. Saya belum punya produk digital atau saya bukan penulis buku. Jadi itu strategi saya ketika saya brand identity kit. Strategi lainnya akan saya bongkar di chapter berikutnya. Oke, jadi intinya adalah practice make perfect. No expert copywriter required. Jadi jangan terlalu bingung dengan copywriting. Semua ada prosesnya, semua ada latihannya. Jadi mulai buat posting-postingan yang bersifat storytelling sehingga orang menjadi suka untuk membacanya, sekalipun itu adalah status jualan. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, bagaimana branding booster, bagaimana membuat branding Anda cepat melejit.